Shalom dan selamat siang. Saya Christina Aba, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020. Saat ini saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk ujian kinerja. Dan berhubung karena di daerah tempat tugas saya itu masih termasuk zona merah, dan karena itu saya akan mengajar secara imajiner, dan materi yang akan saya bawakan adalah materi kelas 1 SD, yaitu tentang keluargaku hidup rukun. Shalom dan selamat siang. Apa kabarnya hari ini, nak? Apa kabarnya hari ini? Baik, baik, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Kita ucapkan salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Nah, anak-anak, seperti biasanya, sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Namun, sebelumnya itu kita akan menyanyikan satu lagu dengan judul Rukun Kasih. Semua sudah tahu lagunya? Sudah hafal? Ya, kalau belum hafal, kita lihat nanti sama-sama ya. Ya, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Rukun kasih satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Kita ulang sekali lagi. Rukun kasih satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Oke, luar biasa ya suaranya anaknya ibu guru. Baik, sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Jadi semua lipat tangannya, tutup mata, agar kita bisa berkonsentrasi untuk berbicara dengan siapa? Dengan siapa, nak? Ketika kita berdoa, kita berbicara dengan siapa? Pintar, dengan Tuhan. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan. Sekarang kami akan belajar bersama. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami, menolong kami untuk bisa mengerti pelajaran saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu guru mau tanya, siapa yang kalau di rumah sering bertengkar dengan kakak, dengan adik, atau dengan siapapun yang ada di rumah? Siapa? Coba angkat tangannya. Siapa, nak? Angkat tangan.
yang sering bertengkar dengan kakak atau adik di rumah? Wah, hampir semua. Nah, kira-kira apa yang biasanya membuat kalian bertengkar? Apa nak, Melody? Oh, katanya berebut mainan dengan adik. Apalagi? Kenapa, Karet? Berebut remote TV katanya. Dan masih banyak lagi yang biasanya membuat kita bertengkar. Nah, kira-kira kalau kita lagi bertengkar, enak tidak kita rasa? Senang tidak, nak? Atau apakah kalian merasa nyaman ketika suka bertengkar? Pastinya tidak, ya. Dan karena itu memang sangat penting untuk kita selalu hidup apa? Ya, pintar, hidup damai atau hidup rukun. Nah, hal itu juga yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang apa, nak? Coba kita baca sama-sama. Keluargaku hidup rukun. Kita ulang sekali lagi. Keluargaku hidup rukun. Nah, kira-kira untuk apa kita harus belajar materi ini? Atau apa tujuan kita belajar tentang keluargaku hidup rukun? Ya. Yang pertama adalah agar kita bisa menjelaskan pengertian hidup rukun, atau agar kita bisa tahu apa yang dimaksud dengan hidup rukun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar kita bisa menunjukkan atau menjelaskan sikap seperti apa yang bisa menciptakan kerukunan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa menunjukkan perilaku hidup rukun dalam keluarga. Yang keempat, agar kita bisa menciptakan kerukunan atau hidup rukun dalam keluarga. Jadi, bukan kita yang selalu cari-cari masalah menjadi penyebab tidak rukunnya kita dalam keluarga, tetapi justru kita harus menciptakan hidup rukun atau kerukunan dalam keluarga kita. Kemudian yang kelima, agar kita bisa menunjukkan perilaku hidup rukun bersama dengan teman atau dengan siapapun yang biasanya kita temani bermain, belajar, atau apapun itu. Itu adalah tujuan atau alasan mengapa kita harus belajar tentang kerukunan itu. Nah, anak-anak, Ibu Guru mau perlihatkan gambar. Nanti silakan dilihat ya. Coba perhatikan gambar yang pertama, nak. Gambar yang pertama tentang apa? Ya, jadi di situ ada sebuah keluarga. Kita lihat ada ayah, ibu, dan ya, 2 orang anaknya. Mereka sedang apa itu kalau digambar? Ya, mereka lagi makan bersama. Coba perhatikan, nak.
mereka dengan wajah yang begitu bergembira, mereka lagi menikmati makan bersama dengan keluarga mereka. Itu menunjukkan hidup yang rukun, hidup yang damai atau bukan? Ya, pasti ini adalah contoh keluarga yang rukun, karena mereka selalu menyempatkan diri, mengambil waktu untuk makan bersama. Nah, gambar yang kedua. Gambar yang kedua coba dilihat lagi. Itu juga adalah gambar sebuah keluarga. Mereka lagi apa, nak? Ya, pintar. Mereka lagi berdoa bersama. Ya, mungkin ada yang sering melakukan itu di rumah. Ada? Ya, jadi memang kita harus sebagai keluarga, kita harus selalu menyempatkan diri untuk duduk bersama-sama, berdoa bersama kepada Tuhan Yesus. Kemudian masih ada gambar yang berikut. Ya, itu masih gambar sebuah keluarga juga, ya. Mereka lagi apa? Ya, mereka lagi duduk bersama membaca Alkitab bersama-sama. Kita lihat ya, sang ayah lagi memegang Alkitab dan mereka membaca Alkitab itu secara bersama-sama. Mereka selalu beribadah bersama di rumah. Nah, ketiga gambar tadi itu semuanya menunjukkan tentang keluarga yang hidup apa lagi, nak? Ya, betul, hidup rukun. Nah, apa kira-kira yang dimaksud dengan hidup rukun? Ayo, ada yang tahu? Apa itu hidup rukun? Ya, pintar. Kata Milan tidak suka bombe-bombean, tidak suka bertengkar. Kalau kita tidak suka bertengkar, berarti kita hidup apa? Ya, hidup damai. Nah, itu yang disebut dengan hidup rukun. Jadi hidup rukun itu adalah hidup berdamai dengan orang lain. Coba kita ulang sama-sama ya. Nanti ibu guru ucapkan, kalian ikuti. Hidup rukun adalah hidup berdamai dengan orang lain. Kita ucapkan sama-sama. Hidup rukun adalah hidup berdamai dengan orang lain. Nah, kira-kira sikap seperti apa yang harus kita lakukan supaya kita selalu hidup rukun dalam keluarga kita? Sikap apa yang bisa menciptakan kerukunan dalam keluarga? Yang pertama adalah jujur. Ada di sini yang suka sekali berbohong, nak? Ada? Mungkin kadang bohongi kakaknya, bohongi adiknya, bohongi mama, bohongi papa. Ada? Banyak yang senyum-senyum, berarti ada yang sering berbohong. Mudah-mudahan tidak ya? Oh tidak, pintar, mantap kalau tidak berbohong. Memang itu tidak boleh kita lakukan agar dalam keluarga kita selalu tercipta hidup rukun. Jadi itu sikap yang pertama, jujur. Kemudian sikap yang kedua adalah mau meminta maaf. Apa, nak? Ya, mau meminta maaf.
Jadi kalau kita berbuat kesalahan, kita harus berani untuk meminta maaf. Jangan gengsi nak untuk meminta maaf. Ada biasa yang bilangnya begini, malu-malu Kak minta maaf, tidak mau Kak minta maaf. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu untuk mau meminta maaf. Dan sikap itu bisa menciptakan kerukunan dalam keluarga kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mau memaafkan. Mau apa? Mau apa nak? Ya, mau memaafkan. Jadi selain kita harus mau meminta maaf, kita juga harus mau memaafkan. Jadi kalau misalnya kakak kita, adik kak, atau teman meminta maaf, kita harus bersedia memaafkan atau mengampuni mereka. Kemudian yang berikut, sikap yang keempat, saling menolong. Nah, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pelajaran ini, yaitu tentang saling menolong. Ya, kalian semua sudah sebutkan bahwa semuanya rajin menolong atau membantu orang tua di rumah, dan itu memang harus terus dilakukan nak ya. Menolong ayah dan ibu dengan membantu melakukan pekerjaan yang sudah bisa kita lakukan. Jangan berat-berat nak, yang seperti yang ibu guru bilang, yang sudah bisa kalian lakukan. Misalnya jaga adik, mungkin mama lagi memasak, kalian disuruh jaga adik, harus dilakukan nak ya. Mungkin kakak menyuruh kalian untuk merapikan mainan, ya silakan lakukan itu. Mungkin mama menyuruh kalian untuk menyiram bunga. Apalagi sekarang ya, ibu guru lihat banyak sekali bunganya mama. Ya, rata-rata mama-mama rajin menanam bunga sekarang. Nah, kalau mama meminta tolong sama kita, sama kalian untuk menyiram bunga, silakan lakukan itu, karena itu tidak berat. Ya, jadi itu yang keempat tadi, yaitu saling menolong. Nah, ketika kita melakukan hal-hal tadi, maka dalam keluarga kita akan selalu tercipta kerukunan. Nah, anak-anak, sikap rukun ini atau kerukunan ini tidak hanya perlu kita lakukan dalam keluarga kita, tetapi hidup rukun juga dengan teman atau bahkan dengan orang lain itu juga sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi kalau kita lagi main dengan teman, kita lagi belajar bersama dengan teman, harus dengan sikap yang baik ya, belajar dengan baik, belajar dengan bermain dengan baik. Tidak boleh ada yang curang-curang, tidak boleh suka bertengkar, berebut mainan atau apapun itu dengan teman kita, sehingga kita bisa hidup rukun dengan teman-teman kita. Ketika kita hidup rukun, hati kita akan senang, kita akan merasa nyaman, dan kita pun pasti akan disukai oleh teman-teman kita. Kita akan disukai oleh bapak dan ibu guru, kita akan disukai oleh papa dan mama, dan terlebih akan disukai oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Pintar. Nah, untuk sikap atau soal kerukunan ini,
kita juga bisa belajar dari Alkitab tentang bagaimana itu hidup yang rukun. Adakah yang bawa Alkitab, nak? Ada yang bawa Alkitabnya? Ya. Jadi ada di Mazmur 133 ya. Di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Anak-anaknya Bu Guru kan sudah bisa semua membaca, atau? Iya, kita baca sama-sama. Kita akan baca sama-sama ya. Oke, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Raja Daud, jadi kan yang menulis kitab Mazmur itu adalah Raja Daud ya. Jadi Raja Daud mengajarkan kita akan pentingnya hidup rukun itu. Raja Daud mengatakan begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan apa tadi nak? Ya, dengan rukun. Nah, anak-anak, setelah kita belajar dari ayat Alkitab tadi, kita bisa semakin tahu bahwa memang hidup rukun itu sangat penting untuk kita lakukan. Jadi kalau selama ini ada di antara kalian yang suka bikin jengkel kakak, jika ada di antara kalian yang suka melawan atau membantah papa, mama, tidak mau dengar-dengaran sama papa, mama, suka ganggu adik, suka bertengkar dengan teman, suka merampas mainan teman, maka mulai hari ini semua itu harus ditinggalkan atau tetap dilakukan? Masih boleh dilakukan, nak? Ya, pintar. Itu tidak boleh lagi dilakukan. Karena kan hari ini kita sudah tahu, kita sudah belajar bahwa hidup rukun itu sangat penting. Tuhan mau kita selalu hidup rukun, baik dalam keluarga, dengan teman-teman kita, bahkan dengan semua orang. Ya. Nah, sekarang Ibu Guru mau kasih tugas. Semua ambil bukunya, buka bukunya nak di halaman 54 dan 55. Halaman 54 dan 55. Silakan buka, nak. Sudah dapat? Oke. Jadi di situ kita disuruh memperhatikan gambar yang ada. Ada berapa gambar di situ, nak? Ya, ada 6. Nah, coba perhatikan, kalian perhatikan nanti baik-baik gambar ini. Perhatikan satu persatu. Kalau
yang digambar itu pernah juga kalian lakukan, maka gambar muka tersenyum di lingkaran ini. Sudah ada disiapkan di situ. Langsung gambar atau kerja di bukunya saja, nak. Misalnya, gambar nomor 1. Itu gambar apa? Ya, seorang anak lagi memberi minum kepada seorang kakek. Kepada kakek. Apakah kalian pernah melakukan itu juga? Membantu mengambilkan minum untuk kakek atau untuk nenek? Pernah, nak? Iya, kalau pernah, berarti yang digambar adalah muka apa? Muka tersenyum atau cemberut? Iya, muka tersenyum. Ya, jadi silakan kalian lanjutkan. Perhatikan lagi gambar yang kedua. Di situ tentang seorang anak yang memberi salam kepada ayahnya sebelum dia meninggalkan rumah. Mungkin ini mau berangkat ke sekolah, nak. Ya, jadi dia memberikan terlebih dahulu, memberi salam kepada orang tuanya atau pamit, ya. Kemudian yang ketiga, di situ ada gambar beberapa anak yang lagi main bersama. Di situ semuanya pada tersenyum, berarti mainnya pasti, ya, pasti mereka bermain dengan baik. Tidak ada yang bikin jengkel-jengkel, tidak ada yang curang-curang. Mereka bermain dengan begitu gembiranya. Jadi nanti ketika kalian pernah melakukan ini, gambar muka apa tadi? Ya, muka tersenyum. Lanjut di gambar kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Jadi tinggal 5 nomor yang kalian kerja, karena nomor 1 tadi sudah, ya. Oke, silakan dikerjakan, nak. Ini gampang, ya. Jadi tidak boleh ada yang nyontek, tidak boleh ada yang lihat pekerjaannya temannya, karena ini berdasarkan pengalaman kita sendiri. Silakan dikerjakan. Nah, ini gampang, nah, ya. Jadi tidak boleh ada yang nyontek atau lihat pekerjaan temannya, tetapi masing-masing harus kerja sendiri. Karena kan ini berdasarkan pengalaman kita. Bisa, nak? Bisa kerja sendiri? Ya, silakan dikerja. Dan ini kan gampang, ya. Gampang, tinggal 5 nomor. Jadi kalau selesai nanti lanjut di halaman 57. Jadi di situ ada tugas. Jadi tugasnya kalian nanti adalah mewarnai gambar yang ada di sini, di halaman 57. Semua bawa clear, kan? Semua bawa, nak? Oke, pintar. Jadi nanti kalau selesai, kerjakan yang di halaman 54, 55, lanjut mewarnai gambar yang ada di halaman 57. Silakan, nak, dikerja. Sudah ada yang selesai?
Adakah yang sudah selesai? Yang sudah silakan dibawa ke sini, Nak. Kenapa, Nak? Oke, jadi kalau semua sudah selesai, silakan bawa kerjaannya ke sini. Ya. Nah, anak-anak, sebagai kesimpulan dari materi kita hari ini adalah yang pertama, hidup rukun itu adalah hidup berdamai dengan orang lain. Nah, hidup berdamai dengan orang lain ini, entah itu dengan papa, mama, kakak, adik, dengan teman-teman kita, itu sangat penting untuk kita lakukan. Sangat penting untuk hidup berdamai dalam keluarga kita dan juga dengan teman-teman kita. Kita tadi sudah belajar sikap-sikap yang bisa menciptakan hidup rukun itu. Jujur, mau memaafkan, mau meminta maaf, suka menolong, dan lain-lain. Nah, kalau hal-hal ini sudah betul-betul kita lakukan, maka hati kita akan apa? Ya, hati kita akan senang, kita akan merasa nyaman, kita akan disukai oleh papa, mama, kakak, adik, teman-teman. Kita akan disukai oleh orang lain, bahkan terlebih menjadi kesukaan siapa? Kita akan disukai oleh siapa, Nak? Ya, betul sekali. Disukai oleh Tuhan Yesus. Jadi, mulai sekarang, kalau ada yang selama ini suka sekali bertengkar, maka mulai hari ini sikap-sikap itu harus ditinggalkan. Belajar menjadi anak yang baik, yang selalu menciptakan kerukunan, tidak suka membuat masalah, mencari-cari masalah. Itu baru anaknya siapa? Anaknya Tuhan Yesus. Itu baru anak sekolah minggu, anak sekolah yang baik. Nah, jadi maukah kalian berjanji untuk melakukan apa yang kita pelajari hari ini, yaitu dengan selalu hidup berdamai dengan siapapun? Ada? Berjanji kan? Berjanji kan kalian untuk selalu hidup berdamai dengan orang lain? Ya, pintar. Jadi kalian sekarang tidak hanya berjanji sama ibu guru, tetapi ada Tuhan yang dengar janji kalian. Jadi janji itu harus ditepati. Bagaimana caranya? Yaitu dengan selalu hidup damai. Tidak boleh lagi ada yang bombe-bombean, yang suka bertengkar, baku musuhan. Tidak boleh lagi. Boleh, Nak, itu dilakukan? Oke, pintar sekali. Mudah-mudahan Tuhan Yesus menolong kita untuk betul-betul melakukan hal ini, yaitu selalu hidup rukun, hidup berdamai dengan orang lain, terlebih khusus dalam keluarga kita terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi pelajaran kita sampai di sini. Dan untuk menutup pelajaran ini kita akan kembali berdoa. Oke, Nak, silakan lipat tangannya.
kembali berdoa. Ibu guru tidak mau berdoa kalau masih ada yang ribut. Ya, baik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran kami hari ini. Kami sudah belajar tentang pentingnya hidup rukun dalam keluarga kami dan juga dengan teman-teman kami. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami dan menolong kami untuk bisa betul-betul melakukan hal ini. Kami selalu hidup damai, hidup rukun dengan keluarga kami dan dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin.